Selamat siang, perkenalkan nama saya Mayolanda Nijusya Luho, NIM 119330075 dari TBB 34 Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan program pertama dan program kedua saya, di mana program pertama saya mengambil materi mata kuliah fisika, yaitu tentang gelombang bunyi, dan pada program kedua mengambil mata kuliah kimia dengan materi menghitung molaritas. Pada program 1, jika kita running-kan, saya di sini membuat pilihan, di mana diminta ingin mencari perhitungan keberapa. Di sini saya membuat pilihan. Yang pertama menghitung cepat rambat gelombang, yang kedua menghitung frekuensi gelombang, yang ketiga menghitung lambda gelombang. Misalkan kita ingin mencari perhitungan ke 1. Berapa kali perhitungan dibuat? Nah, kita ingin membuat perhitungan itu berapa kali dibuat gitu. Misalkan 2. Mencari cepat rambat gelombang 1. Masukkan nilai frekuensi. Nah, akan mengeluarkan hasil cepat rambat gelombang, yaitu 15.053,5. Di sini diminta lagi mencari cepat gelombang, masukkan nilai. Kenapa diminta lagi? Karena di sini kita membuat berapa kali perhitungan dibuat, sebanyak 2 kali. Kita buat, dan hasilnya 32.970. Dan di sini tidak ada meminta lagi untuk memasukkan data, karena dia sudah selesai, dia udah memenuhi permintaan yang kita buat. Kita memasukkan 2 kali perhitungan, makanya di sini juga sudah 2, makanya dia sudah berhenti. Di sini saya akan menjelaskan mengapa bisa programnya seperti itu. Pertama-tama, kita integerkan terlebih dahulu variabel A dan N, di mana variabel A memiliki nilai 0. Dan setelah itu, kita buat float ini di mana untuk menghasilkan bilangan desimal. Pada V, frekuensi, dan lambda, di mana ini array. Array itu merupakan sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat, di mana dalam array diisi dengan nomor indeks. Ini indeksnya sebagai banyak atau panjangnya data. Selanjutnya, kita membuat perintah, pilih salah satu, seperti tadi, pilih pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, kita akan membuat keluaran, yaitu ingin mencari perhitungan ke, kita masukkan variabel A. Nah, kita itu ingin cari perhitungan keberapa dari 3 ini. Misalkan kita masukkan 1 tadi. Nah, selanjutnya berapa kali perhitungan dibuat? Nah, dari pilihan yang pertama, menghitung cepat rambat gelombang ini, kita tuh mau hitung berapa kali gitu loh. Berapa banyak data yang ingin kita hitung. Selanjutnya kita masuk ke konsep percabangan, di mana misalkan seperti tadi kita masukkan pilihan yang pertama, mencari cepat rambat gelombang, maka program tersebut akan menjalankan program if ini, di mana saat percabangan if A sama dengan 2 dan else if A sama dengan 3 itu tidak dieksekusi. Mengapa? Karena saat diminta ingin mencari perhitungan keberapa, kita isi ke 1, maka program yang akan dijalankan itu si if sama dengan A sama dengan 1, di mana nanti ada keluaran mencari cepat gelombang, masukkan nilai frekuensi, masukkan nilai lambda, dan akan mengeluarkan hasil dari perintah tersebut.
Hasilnya yaitu dari rumus cepat lambat gelombang, frekuensi dikali lambda. Oh iya, di sini for perulangannya di mana kita integerkan variabel B itu sama dengan 0, B kurang dari N, dan inkremennya bertambah secara bertahap. Di mana variabel B itu memiliki nilai 0 dan nilai B ini lebih kecil dari N. Lebih kecil dari N itu misalkan ini kan berapa kali perhitungan dibuat. Tadi kita buat 2 perhitungannya. Habis itu pas program dijalankan, program si B ini akan 2 kali dibuat gitu loh perulangannya. Makanya B lebih kecil dari N. Sama seperti juga dengan else if soal A sama dengan 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program 2 saya, yaitu mengenai kimia. Di sini saya mengambil materi menghitung molaritas dalam suatu zat. Yang dimana mula-mula kita integerkan dulu variabel A, di mana variabel A ini seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, integer A ini merupakan terdiri dari angka bilangan bulat yang tidak mengandung nilai pecahan atau nilai desimal. Dan di sini ada float. Float itu tipe data angka yang memiliki bagian desimal. Dan di sini array-nya dia memiliki panjang datanya 10 dalam satu variabel. Selanjutnya, kita diminta untuk masukkan jumlah data. Maksudnya di sini kita ingin perulangan. Selanjutnya, kita di sini diminta masukkan jumlah data yang kita mau. Setelah kita masukkan jumlah data yang kita inginkan, kita masuk ke perulangan for, di mana nilai variabel B memiliki nilai 0 dan variabel B lebih kecil dari A dan memiliki sifat inkremen di mana bertambahnya secara bertahap. Di perulangan for ini juga kita diminta untuk memasukkan soal konsentrasi ke, misalnya soal konsentrasi larutan ke 1, masukkan nilai volume larutan. Yang kedua, disuruh masukkan nilai mol zat terlarut. Setelah itu, kita hubungkan ke perulangan ini untuk memilih ingin perhitungan soal konsentrasi larutan keberapa. Kita integerkan variabel C, ingin menghitung soal keberapa. Si C-nya ini ntar kita masukkan, misalkan kita ingin soal ke 1, maka nanti di sini akan dibuat percabangan, di mana if ini saat kita ingin menghitung soal, saat kita ingin menghitung soal ke misalkan 1. Nah, maka kerjanya si if ini, dia akan menghitung soal ke 1 yang kita pilih tadi dan akan menjalankan program tersebut sesuai soal yang kita pilih, di mana dengan rumus molaritas M sama dengan
jumlah mol dibagi dengan di mana M sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Maka di situ ntar keluarannya hasil dari soal ke-1. Oke, kita akan mencoba merunningkan. Di program 2, masukkan jumlah data, kita ingin berapa banyak data yang kita masukkan. Misalkan kita ingin masukkan 3. Banyak datanya 3. Soal konsentrasi larutan ke-1. Masukkan nilai volume larutan. Kita masukkan 8. Masukkan nilai mol zat terlarutnya, misalkan 321. Mol zat terlarutnya 234. 324. Nah, di sini kita dapat perintah nih, ingin menghitung soal ke berapa? 1, 2, atau 3. Misalkan kita ingin menghitung soal ke pertama. Molaritas molaritas menghitung soal ke-1. Molaritas pada konsentrasi larutan 0,443 0,4453 12 gitu. Sekian dari program saya. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Selamat siang.